Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kapolres Bekasi, Komisaris Besar Polisi Awal Khairuddin, yang kita hormati Bapak Wakapolres Bekasi, segenap Kabak Bekasi, dan seluruh anggota kepolisian Polresta Bekasi yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ketika Rasulullah wafat di kota Madinah, bersedih umat Islam, nangis rakyat Madinah kala itu. Bahkan seantero jazirah Arab bersedih dengan kematian beliau baginda Rasul, karena begitu terkenalnya akhlak Nabi, besarnya namanya. Itu yang membuat umat Islam dan rakyat Madinah kala itu bersedih. Dalam kondisi yang seperti itu, Bu, ini ngantuk semua ini. Dalam kondisi yang seperti itu, ada seorang laki-laki dari Arab Baduy, namanya Arab Baduy, orangnya hitam, datang ke Madinah menemui sahabat Umar bin Khattab. Di depan sahabat Umar nih si Baduy ngomong, Tuan Umar, Rasulullah begitu terkenal namanya, beliau wafat, umat Islam bersedih, rakyat Madinah berduka. Tolong Tuan Umar, ceritakan kepada aku bagaimana akhlak Rasulullah. Dengar nama Nabi, Umar nangis, Pak Bu, air matanya netes. Kata Umar bilang sama si Baduy, Tuan Baduy, jangan nanya sama saya dah, saya nggak sanggup nyeritainnya. Saya harus nanya kemana? Nanya sama Bilal sono. Berangkat ke Bilal. Berangkat si Arab Baduy ke Bilal. Ini Bilal nih sahabat Nabi, budak tukang azan. Makanya di masjid itu tukang azan Bilal. Berangkat ke Bilal. Di hadapan Bilal si orang Baduy ini nanya lagi, Tuan Bilal, tolong ceritakan kepada aku tentang akhlak Rasulullah. Apa kata sahabat Bilal? Tuan Baduy, mohon maaf, saya kalau dengar nama Nabi, saya sedih. Jangan nanya sama saya nggak kuat ceritainnya. Tanya saya sana sama Ali. Di Baduy gerendeng, gua nanya di lembah-lembah. Dia berangkat sambil gerendeng, nemuin sahabat Ali. Di hadapan sahabat Ali, si orang Baduy ini nanya lagi, Tuan Ali, tolong ceritakan kepada aku bagaimana akhlak Rasulullah. Ali dengar nama Nabi, air matanya bercucuran, Pak Bu. Kata Ali bilang sama si Tuan Baduy, Tuan Baduy, jangan nanya sama saya lah, saya nggak kuat dengar nama Muhammad. Tanya sana sama istri beliau yang mulia Aisyah radhiyallahu anha. Berangkat nih si Baduy menuju Aisyah. Di hadapan Aisyah, Bu, Pak, si Baduy nanya, wahai istri Rasulullah yang mulia, ceritakan kepada aku bagaimana akhlak suamimu Rasulullah. Apa jawaban Aisyah?
Beliau Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai tuan Baduy, akhlak Nabi kana khuluquhul Qur'anul azim. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Si Baduy bingung, gua nanya akhlak dijawab Quran, kenal aja belum gua. Bingung ini. Wahai Aisyah, bukan itu maksudku. Bagaimana perilaku Rasulullah ketika engkau berumah tangga dengannya? Apa jawaban Aisyah, Pak? Ini contoh buat kita. Wahai tuan Baduy, kenangan indahku bersama Rasulullah sebagai seorang istri teringat oleh aku ketika aku tidur di malam hari bersamanya dalam satu pembaringan. Dengan berselimutkan satu, kala itu aku dalam kenikmatan suami istri. Kala kulitku bertemu dengan kulitnya, di tengah malam itu ku teringat dalam kenikmatan suami istri. Dia menunda sebentar dan membisikkan kalimatnya, wahai istriku, mohon maaf ku tunda dulu, aku ingin menghadap Allah. Hebat, lagi enak sama bini ditinggal dulu. Sama, kayaknya kita juga yang datang bisa begitu. Dan teringat oleh aku ketika aku terbangun dari tidurku, kulihat di sebelah kananku suamiku tidak ada. Ku lari ke depan pintu, ku buka pintu dan kulihat suamiku tertidur di depan pintu. Ku bertanya kepadanya, wahai suamiku yang mulia Rasulullah, kenapa kau tidak mengucapkan salam mengetuk pintu? Apa jawaban Nabi? Wahai istriku, semalam ku pulang, ku ingin mengucapkan salam dan mengetuk pintu, namun kulihat kau tertidur nyenyak, maka ku putuskan ku tidur di depan pintu ini. Aku tidak mau mengganggumu. Kira-kira suami kita bisa nggak begitu, Bu? Kagak. Kira-kira suami kita bisa nggak begitu, Bu? Insya Allahnya berat amat ini, Pak. Kira-kira kita bisa nggak begitu tuh? Bisa nggak begitu tuh? Bu, dengerin tuh, Bu tuh. Pokoknya malam-malam tunda dulu, Bang, sholat dulu, Bang. Ini artinya apa? Rasulullah menempatkan kecintaannya kepada Allah di atas kecintaannya kepada makhluk. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kedua, beliau baginda Rasul itu mengerti orang lain, bahkan istrinya sendiri. Dia nggak mau mengganggu kecenyakan tidur istrinya, lebih memilih tidur di depan pintu karena tidak ingin mengganggu istrinya itu. Ini Rasul. Makanya Nabi Muhammad itu temanya tepat, Pak Kapolres. Rasulullah inspirasi revolusi mental Polri. Nabi perbaikannya akhlak ketika diutus. Makanya Nabi itu dakwah awal-awal di kota Mekah yang diucapkan Nabi, innama bu'istu liutammimma makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini Nabi hebat, Pak. Hebat. Bukan kita aja umat Islam yang mengakui kehebatan Nabi. Tuh orang Amerika, Bapak baca di internet. Tuh orang Eropa mengatakan Muhammad manusia di atas manusia, manusia di bawah Tuhan. Manusia di atas manusia, manusia nggak seperti biasanya. Nabi hebat, Bu. Nih kayak kita tidur, Nabi tidur. Tidur kita sama tidur Nabi kan beda. Kalau Nabi tidur mata melem, hati zikir. Kita tidur kebluk. Beda. Benar betul? Benar apa betul? Tuh, lain tuh. Nih contoh lagi, contoh. Kita gerah, Nabi gerah. Menggerah kita beda sama gerah Nabi. Kalau Nabi gerah, makin keluar, makin wangi bak minyak kasturi. Kalau gerah orang polisi Polresta Bekasi, ya cium aja masing-masing dah. Itu beda tuh. Nih kita BAB, Nabi BAB, beda. Kalau Nabi BAB,
kotoran keluar, bumi berebut. Bumi berebut. Lah kalau orang Bekasi BAB, siapa yang mau nyomot? Ini Rasulullah nih hebat. Makanya Rasul jadi contoh. Kan kata Allah dari tadi ya Bu ya, tuh yang baca Quran, masya Allah indah ya Bu ya, ya Pak ya. Dari kepolisian, tim KP-saranya enak man, jreng, ya kan? Genjer. Mantap banget itu. Coba tuh kan, tuh bayangkan tadi dibaca di ayatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi kamu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, beriman kepada hari kiamat, dan orang yang banyak ingat Allah. Orang yang banyak ingat Allah. Orang kalau nyontoh Nabi Muhammad, insya Allah hidupnya selamat dunia akhirat. Amin. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Kalau orang nyontoh Nabi Muhammad, insya Allah nggak ada LGBT. Benar betul. Ya Allah, tadi Kapolres tuh pas banget tuh. Ya Bu ya, jelasinnya. Zaman dulu ada laki-laki demen sama laki-laki. Si Parjo demen sama si Tono. Ya gua kan jelek banget urusannya itu. Iya kan? Mariam demen sama Mince. Agak pas. Jangankan yang begitu, banci aja ngerepotin tuh banci. Coba banci, hidupnya ngerepotin, matinya ngerepotin. Hidupnya ngerepotin banci itu, apalagi di pelbak tuh. Ini nggak ada yang tahu pelbak. Itu yang namanya pelbak, Jakarta Barat banyak banci mah, lipetin. Coba bayangkan, jalannya memantep, badannya dari jauh, cewek. Pas nengok, masya Allah, lain urusan, matinya juga bingung. Banci itu laki-laki, banci perempuan, gitu kan? Sebenarnya laki-laki, gitu. Bentuknya mah perempuan, tapi sebenarnya laki-laki, mati bingung. Panggil amil perempuan, panggil. Pas dimandiin baru dibuka dari kaki, masya Allah, ini bukan jatah gua gitu. Salah ini mah jatah laki-laki ini. Amil perempuan bingung. Tolong, bukan gue ini mah, haram. Siapa? Panggil amil laki-laki. Dipanggil amil laki-laki. Pas disapu, dimandiin dari bawah, bener laki-laki. Pas naik ke atas, masya Allah, ini bukan jatah gua lagi. Lah nyari amil bencong gak ketemu-temu gitu. Makanya nih kita kalau nyontoh Rasulullah, apapun yang kita lakukan insya Allah benar. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Rasul itu ngajarin kita berpakaian sopan. Rasul mengajarkan kita kesederhanaan. Di tengah-tengah era globalisasi seperti ini, pergaulan bebas, teknologi, makanan, budaya masuk dari luar, jati diri Indonesia diasah. Etika agama didorong, masya Allah. Coba bayangkan anak kampung sekarang nih biasa makannya, mohon maaf, makan sayur asem belaku, masuk Giant keluar bawa pizza. Hebat nih makan pizza, apa di rumah dimakan muntah. Tetap aja nyarinya sayur asem. Bener betul. Emang hidup mah nggak usah nggak enak, munafik-munafikan mah. Enakan apa adanya. Jujur aja, jujur. Hidup enakan apa adanya. Saya mau jujur nih. Kalau diundang ceramah di orang kampung, makannya mau main comot aja saya. Iya, saat nih makan, iya, ini lalapnya apa? Daun mengkudu, mantap sih dia mau. Ini apa nih, sayur pucung. Kalau ceramah di pejabat, orang kaya misalnya, itu masya Allah. Yang namanya buahnya gede-gede banget. Saya mau comot, saya malu.
Saya kagak comot, saya pengen. Saya SMS ajudan, ntar gue dibesekin kali ya. Pas pulang lapar, makan di Padang kita. Hidup enakan apa adanya hidup mah. Nggak usah dilebih-lebihin coba itu. Sekarang kan, mohon maaf ini, hidup kan sekarang itu, ini zaman casing. Iya kan? Ini zaman casing, penampilan. Penampilannya mah hebat. Wah dia hebat tuh, naik kereta, turun kereta, nggak tahu nyari dompet orang. Bener apa enggak ya? Zaman casing, coba di Facebook lihat. Ini Ustadz juga main Facebook ini. Ustadz gaul coy. Di Facebook lihat hebat, saya lihat foto teman saya, masya Allah, aneh kederal itu ya. Fotonya, perumahan elit lagi depan, lagi nongkrong. Mobilnya Mercy, waduh apa, saya malu sama dia. Pas main ke rumahnya, masya Allah, bener di perumahan paling pojok pinggir kali. Nih hidup enakan apa adanya. Rasul nyontohkan kita seperti itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh karena itu, nih kita kembali kepada akhlak Rasulullah sebagai panutan bagi kita. Tugas negara, Pak Polisi sering saya bilang, Pak, jangan sangka orang bisa masuk surga cuma melalui pintu sholat. Iya kan? Pak Polisi bertugas di jalanan, mengatur lalu lintas, pahalanya sabrak-gabrak. Nggak ada polisi, bingung. Coba, keamanan nggak terjamin, jalan semrautan, jangan jauh-jauh dah. Sebekasi polisi Puri, ribet. Bener apa betul ya? Kita perlu itu, kita dorong. Revolusi mental, ada kekurangan, wajar manusia gak ada yang sempurna. Iya kan? Kayak gini nih, Ustadz ceramah, mungkin ada yang punya pandangan, Rasulullah, Ustadz bisa nerangin keluarga Rasulullah, Ustadz mah keluarganya harmonis sekali, lah sama aja. Ya waktunya bini merengut, ya merengut. Iya kan? Iya, lagi di mimbar mah kita macan. Namanya di mimbar masa merengket gitu. Di mimbar mah kita macan, di rumah mah diem. Itu udah biasa itu. Biasa gitu. Lah sekarang begini dah, maaf ya. Orang sukses di bidangnya tanpa dorongan istri nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Benar betul. Bini itu makhluk halus. Coba Pak, orang bahagia gara-gara ucapan istri. Pulang tugas dari Polres, pulang tugas sampai rumah, bini ngomongnya enak. Ah capek ya. Ya Allah, itu langsung buka baju. Maksudnya gerah. Otak kan ngeres dulu dah. Coba deh. Kalau pulang tugas dari Bekasi, bini baru, Assalamualaikum, bini, masya Allah, hidung sama bibir bawah balap. Coba mana dapur bunyi, belentang, lakinya nyompot di samping bini. Biasanya yang begitu bininya gembrot itu. Makanya istri ibu, makanya jadi dorongan buat suami berangkat kerja biar enak ya Bu ya, biar hal-hal tidak diinginkan cium tangan suami ya. Umi doain berangkat kerja biar selamat, jalannya yang lempeng ya, jangan nengok kanan kiri ya. Kata lakinya sambil jalan bilang, iya kalau gue nengok ke Padung ntar gua. Tuh hebat doa istri tuh, penceramah aja sehebat apapun, kalau bini merengut ribet coba dah. Buat konsep udah matang, yang mau dikeluarin ini, bini merengut, anak nangis mulu, bang gendong dulu bang, mau berangkat bang gendong dulu bang, apa mimbar amat badu. Ini Bapak ya Rasulullah jadi contoh bagi kita semua. Amin ya robbal, amin ya robbal. Alhamdulillah.
alhamdulillah udah 20 menit ini ya Pak ya. Alhamdulillah masjid kita udah bagus ya Pak ya. Pak Kapolres, saya mah di sini makanya udah langganan banget saya mah ini. Saya mah alhamdulillah tuh, silakan kalau mau lihat saya di YouTube. Bener-bener saya ngomong ini. Serius, ini mah serius. Buka saya di YouTube 2015 dulu, ketika Pak Kapolresnya Pak Rikwanto, acara Isra Mi'raj masuk tuh. Tulisannya di sana KH Kiai Haji Nur Ali MZ dalam kurung KW2. Saya terkenalnya Jawa Barat itu, Kiai Haji KH Nur Ali MZ dalam kurung KW2. Ibu cari, silahkan, nggak apa-apa. Insya Allah tahun depan saya masuk TV. Kalau nggak masuk juga beli TV yang baru, pengen tahu ada kali. Emang TV-nya nggak mau deket-deket saya. Ya Pak ya, itu juga tadi ada tobat, di situ juga ada tobat. Saya ceramah mono preman tobat, Ustadz Nur Ali SS Sosi, Sarjana Sosial Islam. Di sana ada, silakan dibuka. Gitu, jadi ketika di Polres itu ada. Ntar Ramadan keluar kasetnya, yang di kaki 5. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah masjid kita udah baru ya Pak ya Bu ya. Satu titip pesennya atuh aja. Itu bikin masjid, sekarang kan masjid di mana-mana banyak. Di perumahan tiap RW ada masjid. Di kampung ada musola. Tapi siarnya yang jarang. Ibarat burung, kandang burung bagus, kandangnya kandang ebot. Yang mahal dibeli, isinya cici. Nih bisa bangun kudu bisa mensiarkan. Jangan sampai kayak aki-aki bikin kurung batang. Aki-aki kalau bikin kurung batang kompak 10 orang, ayo dilas di kurung batang. Udah jadi kurung batang, masuknya nggak mau tuh aki-aki ke kurung batang. Lu duluan, lu duluan, lu duluan. Jangan sampai masjid bagus, mukul beduk aki-aki, ajan aki-aki, imam aki-aki. Ntar yang di sorga mesti aki-aki. Makanya alhamdulillah ada regenerasi muda ya Pak Bu ya. Mudah-mudahan ini jadi acuan buat kita. Saya buat apapun kita, negara kita Pancasila, sila yang pertama satu, ketuhanan yang maha. Sebelum persatuan kesatuan Indonesia, coba kita bayangkan, sebelum kerakyatan Indonesia, Pancasila yang pertama, ketuhanan yang maha esa. Orang bener kalau punya iman, orang bener kalau beragama. Makanya di Indonesia nggak boleh Palu Arit ada. Di Indonesia nggak boleh komunis ada. Indonesia negara Pancasila. Masjid kita tinggal bangun. Amin ya Rabbal. Tinggal kita syiarin. Insya. Saya dengar sholat berjamaahnya, udah dengar saya informasi. Berjamaahnya katanya udah makin mantep ya Pak ya. Ya Allah, apalagi kalau apa keluar-luar begitu kan mantep ya. Apa keluar-luar, ada yang sholatnya di atas pohon mangga. Itu enak banget itu ya. Ini kan kagak kadang-kadang yang ngajar aki-aki, imam aki-aki. Kalau selawatannya tuh di kampung aki-aki gak enak banget. Cola tuh monggo. Emang di mana-mana mah kalau ibu-ibu mau udah menang Pak. Menang dah ibu-ibu mah. Maulid Mi'raj paling banyak ibu-ibu. Saya juga bingung itu. Emang kalau statistik perempuan lebih banyak dari laki-laki di akhir zaman ini. Makanya yang bujana jangan takut kehabisan perempuan, masih banyak stok. Coba itu liatin dah ibu-ibu. Ibu-ibu mah lihat aja ya. Dia mah kemana-mana bawa tas. Tas dibawa-bawa aja. Maulid bawa. Padahal kuliah enggak apa enggak itu. Ngaji aja bawa tas deh mah. Padahal pulpen enggak, buku enggak. Tas tenteng-tenteng aja benar. Kalau di dalamnya ada listrik, ada bedak. Pas habis pulang ngaji dibuka ada salak, ada pisang. Tapi insya Allah diberikan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Ini sebelum saya tutup, saya diberi waktu 20 menit. Sugesti buat kita masjid yang baru. Kata beliau baginda Rasul, man basata hasiran. Barang siapa yang menghamparkan tikar di masjid untuk orang beribadah, selama tikar itu terhampar,
lam tastaghfiril malaikatu madama dzalikal hasir fil masjid. Malaikat meminta ampun kepada orang yang menggelarkan masjid itu, menggelarkan tikar itu di masjid sepanjang masjid itu terpasang. Yang gelarin tikar pahalanya gede banget, merpot tuh gede. Gelarin tikar. Dan beliau baginda Rasul menyatakan, man asroja sirajan, barang siapa yang menghidupkan lampu di masjid untuk orang yang beribadah, lam tastaghfiril malaika madamal siraj atau itu yang namanya malaikat memohon ampun kepada orang yang menghidupkan lampu di masjid itu sepanjang lampu itu menyala. Ini dorongan buat kita banyak perbaiki masjid, berbuat baik di masjid. Tapi jangan hadis ini diartiin wah nyalain lampu, ntar gua jam 12 gua nyalain dua. Bukan itu maksudnya. Berbuat banyak di masjid, insya Allah berkah akan kita dapat. Amin ya robbal. Ini saja cukup 25 menit ya Pak Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Selamat menempati mimbar yang baru. Dia memang lebih pantas di bawah secara hukum agama ketimbang di atas. Kalau di bawah nggak muat bisa ke jalanan. Kalau di atas kan ribet, masa monjunglang kepala. Ya kan? Ini secara hukum dari dulu juga sebenarnya saya pengen ngomong Pak Kapolres, tapi belum ada waktu yang tepat. Tapi alhamdulillah udah jadi, tinggal mensiarkannya saja. Al masjidu baitu kullu mukminin. Masjid adalah rumahnya orang yang beriman. Orang kalau udah ke masjid adem. Permasalahan ke masjid adem. Ini saja. Terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kita yang hadir pagi ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Kapolres selamat bertugas, agama yang terbaik. Awal khairuddin, mudah-mudahan